Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan SKL dalam belajar CSS coding sebentar saja. Kali ini kita akan membahas tentang inset ya. Apa itu inset? Inset itu sebenarnya sama kayak top, right, bottom, left yang ada di CSS ya. Jadi properti top, right, bottom, left ini kalau misalkan dijadiin satu, dia namanya inset ya. Inset ini juga bisa berlaku seperti mirip seperti margin sama padding ya. Lebih lebih ke arah margin ya. Jadi misalkan ini ada parent ya. Parent ini dia posisinya relatif ya. Kemudian si childnya tadi posisinya absolute ya. Jadi inset ini menentukan jarak dari childnya ke parentnya ini. Misalkan jadi kayak berasa kayak paddingnya parentnya, tapi bisa juga kayak marginnya si childnya ini kayak gitu. Nah kali ini kita bakal ngebahas kalau inset ini juga bisa berlaku seperti apa ya, kayak centering div gitu. Oke, langsung aja kita coding ya. Nah ini misalkan kita punya ada parent ya. Bentar saya besar dulu. Kita punya eh, parent dan child ya. Ini divnya ada parent ada child. Nah misalkan kita parentnya kita kasih background, misalkan apa ya, backgroundnya kasih abu-abu aja. Misalkan kita kasih CCC ya. Nah, kita tentukan widthnya misalkan 400 pixel ya. Kemudian tingginya, height-nya 300 pixel. Nah, kemudian childnya kita kasih background yellow ya. Width-nya itu kita kasih berapa? 100 saja ya. 100 pixel dan tingginya kita kasih 120 pixel. Namanya kayak gitu. Nah, fungsinya inset itu seperti top left bottom right kayak gitu ya. Misalkan kita masukkan inset ya. Inset misalkan satu rem gitu ya. Nah, ini gak bakal ada efeknya ya. Kenapa nggak ada efeknya? Karena inset itu mewajibkan ada position absolute. Misalkan gini, position absolute ya. Nah, maka dia baru ngefek kayak gitu. Nah, dan absolutnya itu terhadap div yang dia ada position relatif. Kalau misalkan nggak ada, maka dia langsung ke body ya. Makanya ketika ini satu rem, maka di sini kayaknya belum satu rem ya, gedenya ya. Makanya di sini di bagian parent kita kasih position relatif ya. Nah, baru beneran bisa satu rem kayak gitu. Nah, gimana caranya centering div pakai inset ini? Kita bisa pakai yang namanya margin ya. Jadi kita kombinasikan antara antara apa? Antara insert dan margin. Nah, ini tapi tidak bisa ya, karena insetnya masih satu rem. Nah, kita ubah nih, misalkan insetnya 0, maka dia juga tidak bisa. Ternyata masih gagal ya. Berarti untuk bisa di tengah, coba kita kasih marginnya auto ya. Nah, ternyata bisa ya. Jadi, ketika insetnya satu rem, kemudian marginnya auto, ya tetap di tengah. Cuma masalahnya kalau misalkan satu rem ini, kalau misalkan kita kecilkan lagi, misalkan atau misalkan kita besarkan, misalkan 10 rem, maka dia agak bergeser sedikit, tidak di tengah. Makanya paling amannya kita kasih insetnya 0. Jadi nilai inset di sini itu sama kayak top left, right, bottom ya. Oke, kalau misalkan kalian masih ragu, kita coba aja. Misalkan top ya, 0, kemudian leftnya 0, kemudian rightnya 0. Ini kita buktikan apakah inset 0 itu sama kayak top left, right, bottom 0. Misalnya kayak gitu ya. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Jadi ini shorthand lah istilahnya ya. Shorthand buat nulis top, left, right, bottom itu 0.
kita tinggal tulis insert 0. Dan ini saya juga sudah cek di developer.mozilla.org. Jadi emang di sini disebutkan the insert CSS property, dia itu shorthand dari top, right, bottom, dan left gitu. Dia juga bisa seperti margin gitu ya. Dia juga bisa berlaku multi value ya. Multi value seperti margin ya. Jadi margin kan juga bisa left, margin apa kayak gitu ya. Jadi insert sendiri juga sebenarnya bisa seperti itu. Misalkan ini saya komen dulu. Misalkan kayak gini, insert. Nah, ini kan ada insert ya. Insert. Cuma dia bahasanya agak beda sih. Insert inline misalkan. Insert inline 1 rem. Nah, maka dia di sini 1 rem. Kayak gitu. Kalau misalkan insert apa lagi tadi? Insert inline n. Harusnya itu right ya itu ya. Sama kayak right. Oh ya kayak gitu ya. Jadi ada insert inline start itu kayak left, insert inline end itu kayak right. Misalkan insert apalagi tuh. Ya ada insert block start, coba ya kita lihat ya. Insert block start itu kayak apa dia? 1 rem. Oh, dia insert block start itu dia seperti top. Kalau misalkan insert block end, dia seperti bottom kayak gitu ya. Jadi dari sini semoga kalian paham ya kegunaan dari insert ini. Insert ini memang jarang banget dibahas ya. Jarang banget jarang banget dibahas dan dipakai. Saya sendiri juga baru kali ini sih pakai insert. Sebenarnya saya lebih suka pakai top, left, right, bottom kayak gitu. Oke, segitu dulu tutorial kali ini. Jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Jika kalian suka dengan tutorial ini, kalian bisa like. Jika tidak suka, kalian bisa dislike. Jangan lupa subscribe SKL untuk mendapatkan tutorial CSS dan sejenisnya. Terima kasih.